Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Dharma, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Analisis Data Digital Geofisika. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali terkait penugasan atau mereview penugasan yang ke-6 dengan tujuannya itu adalah mensimulasikan atau membuat sinyal SP itu untuk dua jenis anomali geofisika di volcano atau gunung berapi. Yang pertama ada yang V-type dan W-type. Jadi yang V-type ini erat kaitannya dengan apa ya? Dengan zona inflow, dan yang W-type ini erat kaitannya dengan zona yang upflow. Nah, kemudian adapun di video kali ini saya juga akan menambahkan noise realistic ke sinyal tersebut untuk mensimulasikan kondisi pengukuran lapangan yang sesungguhnya. Kemudian juga menerapkan komponen EMD atau Empirical Model Decomposition sebagai metode denoisingnya. Dan terakhir saya akan mengevaluasi hasilnya secara kuantitatif dengan menggunakan sinyal to noise rasionya. Itu adalah perbandingan antara si sinyal dengan si noise-nya gitu. Lalu membandingkan performa EMD pada dua kondisi dengan noise yang berbeda. Nah, kemudian sebagai gambaran juga, EMD ini adalah metode dekomposisi sinyal atau membongkar sinyal dengan membagi dengan apa EMF tertentu gitu. Keunggulannya ini sangat bagus dibandingkan dengan filter-filter yang konvensional atau yang seperti FFT, kemudian Butterworth atau Gaussian, karena dia tidak membutuhkan basis yang tetap. Beda seperti FFT yang pakai sinus dan kosinus atau wavelet yang pakai fungsi induk. Nah, tapi EMD ini sendiri data driven. Jadi memang uh, apa, beranjak atau berangkatnya itu dari si data realnya. Nah, kemudian kalau untuk EMD ini memang cocok yang untuk sinyal yang non stasioner dan non linear seperti data geofisik yang anomalinya bisa berubah bentuk sepanjang profil. Nah, kemudian eh, sebenarnya kalau untuk tujuan di penugasan ini adalah untuk menghasilkan sinyal ESP yang secara fisik itu bermakna. Jadi bukan sekedar fungsi matematis acak, tetapi hasil denoisingnya nanti itu bisa dievaluasi terhadap anomali di interpretasi geologi yang nyata. Nah, langsung saja kita mulai untuk running scriptnya seperti script yang sudah diajarkan di kelas. Jadi yang pertama dilakukan adalah untuk mengimport library si pip installnya. Itu kita ketik pertama si EMD sinyal. Jadi kita nanti akan saya akan nanti membuat notebook yang berisi metode yang dipakai, yaitu yang EMD itu untuk dekomposisi EMF, sehingga untuk nanti direkonstruksi dan menjelaskan juga respon anomali V-type dan W-type di SP sinyal. Kita melakukan instalasi dan import. Install. Baik, berikutnya kita melanjutkan untuk bagian scriptnya. Sini pip install EMD sinyal.
Nah, di sini kita mengimport library si IMD sinyalnya langsung dari si notebooknya. Jadi ini adalah library atau modul yang digunakan untuk penugasan kali ini. Nah, nantinya akan mendekomposisi sinyalnya untuk menjadi beberapa IMF atau intrinsic mode function. Nah, selanjutnya setelah uh, di run, kita lanjut untuk mengimport manual library atau modul-modul di Python-nya seperti import numpy smd, kemudian pandas, from import. Nah, di sini seperti biasa ini melakukan menginstal modul, setup semua fungsi dan run si IMD analisisnya. Ini untuk mengimport si modulnya aja. NumPy fungsinya untuk operasi numbrik dan array. Pandas itu untuk membuat tabel ringkasan atau data frame. Kemudian matplotlib pyplot ini untuk semua plotting. Dan terakhir yang IMD dan PyIMD ini untuk menjalankan dekomposisi dari si IMD-nya. Kemudian kita next ke script berikutnya. Dev synthetic underscore sp k d z zeta q Nah, di sini fungsi sintetik underscore SP-nya ini untuk mendefinisikan si fungsi forward modeling SP-nya dengan beberapa parameter, yaitu X di sini adalah amplitudo polarisasi dengan satuan milivolt, kemudian si D-nya adalah posisi horizontal sumber dengan di sini jarak satuannya adalah meter, kemudian Z adalah sumber satuannya meter, kemudian ada theta adalah sudut inklinasinya derajat, dan Q adalah faktor geometri atau konstanta geometrinya. Kemudian select di sini adalah jenis untuk memilih geometrinya 1, 2 atau 3. Dan X-nya di sini adalah array posisi pengukuran. Kemudian di next. The Nah, derat di sini fungsinya untuk mengubah sudut theta tadi dari derajat ke radian, karena fungsi trigonometri di nampaknya itu adalah kosin yang membutuhkan input radiannya. Gitu. Dan kita lanjut. Sama dengan MP0 Nah, fungsi script di sini adalah tujuannya untuk mengubah array output V-nya
itu yang awalnya berisi 0, kemudian berukuran sama dengan X yang bertipe float, dan nantinya adalah sebagai tempat menyimpan nilai SP hasil perhitungannya. Tuh, kemudian dilanjut if select if select satu di sini, kemudian term 1 dan V sama dengan K dikali term satunya, ini adalah untuk geometri silinder atau bolanya nanti. Select sama dengan satu ini adalah jenis geometri tadi. Kemudian untuk rumus anomali SP untuk sumber yang berbentuk silinder horizontal itu adalah Q sama dengan 1, kemudian nilai silinder vertikalnya Q sama dengan 0,5, atau bola itu adalah nilai Q-nya 1,5. Terus nanti untuk X D-nya itu jarak horizontal dari posisi pengukuran ke sumber. Kemudian term satu di sini adalah proyeksi vektor posisi ke arah polarisasi. Itu tadi kombinasi kon, cos, dan sinus dari sudut inklinasinya. Dan terakhir untuk pembagian dengan x kuadrat dan ditambah z kuadrat dipangkatkan q, itu adalah fungsi jarak yang semakin jauh dari sumber, anomalinya akan semakin kecil, di mana eksponen q-nya nanti akan menentukan bentuk geometrinya. Kita lanjutkan untuk skripnya. Term 1 kemudian lanjut X dikurang D kali NP kali cos dalam 1 tambah Z kali NP sin darat terakhir V sama dengan kali P dan 1 kurang OP dulu kali 2 ditambah Z dikurang OP3 kali 2 OP3. Nah, kemudian kita lanjut untuk bagian si script selanjutnya. Ini adalah elf select sama dengan 2 titik 2, kemudian ada A sama dengan Q, ada OP1 spasi OP2 spasi OP3 sama dengan X dikurang D sama A dikali NP dan cos dan sekarang A dikali NP dan sin
dikali ampere kali term 1 X grande tambah dipaketkan dua dikali L lanjut untuk L if select sama dengan 2 ini adalah untuk geometri lembaran miring atau incline sheet-nya dengan theta select sama dengan 2 itu AQ di sini adalah AQ adalah setengah panjang lembarannya atau half width-nya. Kemudian OP1, OP2 dan OP3 ini adalah komponen vektor posisi yang relatif ke kedua ujung incline sheet-nya. Tuh. Nah, nanti untuk rumus logaritma rasio antara jarak ke ujung atas versus ujung bawah lembarannya akan menghasilkan anomali SP yang berbentuk si kurva asimetris. Kemudian ini kita lanjutkan lanjut skripnya yang bagian X1 X1 Z1 X2 Z2 VP log V sama dengan K dikali MP log X kurang 2 tambah Z Z kurang 2 X kurang X1
kali 2 ditambah Z satu dikali kurang X2. Nah, jadi untuk secara fungsi dari script ini adalah script yang bertujuan untuk eh, sebenarnya seperti tadi yang saya bilang itu untuk menggeometrikan lembaran atau incline sheet-nya dengan dua titik ujungnya dengan memilih nilai selectnya sama dengan 3 parameter D, Z, Z, theta, dan Q-nya ini akan diinterpretasikan ulang sebagai koordinat dari dua titik ujung lembaran atau incline sheet-nya yaitu X1 dan Z1 dan X2 dan Z2 berfungsi sebagai rumus tetap logaritma fasio antara jarak ke dua titik ujung tersebut. Kemudian array return v di sini ini digunakan untuk mengembalikan array x yang berisi nilai anomali SP dengan satuan milivolt di setiap posisi atau titik pengukuran x-nya. Kemudian kita lanjut ke compute SNR. Nah, seperti tadi yang saya bilang secara tujuan kalau untuk compute SNR ini memang fungsinya adalah untuk mengcompute si SNR-nya itu untuk menghitung sinyal to noise ratio dalam satuan desibel. Itu dengan rumus yang 10 log 10. Kemudian ada daya dari si sinyal dan daya dari noise-nya. Jadi semakin tinggi SNR, semakin sinyal jauh lebih kuat daripada noise-nya. Yang mengindikasikan adalah kualitas datanya itu akan lebih baik. Tuh. Kemudian next kita tambahkan pertube noise-nya. Pertube noise X clean. Nah, yang pertube noise di sini ini untuk menambahkan noise realistis ke sinyal yang bersih. Jadi parameter X di sini untuk adalah sebagai array posisinya, kemudian clean di sini adalah untuk sinyal bersih dan PCT ini adalah persentase noise terhadap amplitude sinyalnya. Tuh.
Kita lanjut di next ya. Nah, karena kita sudah mengimport tadi si library-nya, kita masuk ke sel berikutnya. Itu untuk membuat input si vtype sp sinyalnya. Tuh, kita kasih nilai x sama dengan np.range-nya. Hmm, x sama dengan np.range minus 3020. Kemudian kita memberikan kasih keterangan ground truth adalah vertical cylinder. Kemudian lanjut si vtype sinyalnya ini untuk membuat array posisi pengukuran dari minus 3000 meter sampai 2980 meter dengan spasi 20 meter dengan total 300 titik, dan ini adalah sumbu jarak dari profil SP-nya. Itu. Habis ground truth sinyal PV noisy tube noise dan setelahnya. PV per SP Nah, kalau dirasa scriptnya sudah untuk yang memvisualisasi si SP sinyalnya, nantinya akan muncul beberapa output yang akan saya jelaskan. Nah, sebenarnya secara visual atau dari output gambar pertama ini lebih menjelaskan terkait si vtype yang dengan SP sinyal. Tuh. Nah, jadi untuk noise sinyal yang dipakai itu 10% yang noisy. Nah, kurva merah atau tren berwarna merah itu identik dengan ground truth yang membentuk pola V-shape asimetris. Nah, nilai SP yang menurun di sini ini tajam dari sisi kiri profil hingga mencapai kedalaman minimum di sekitar 1000 meter di posisi sumber D sama dengan 1000. Nah, kemudian naik kembali ke kanan dengan membentuk respon bentuk V ini adalah yang khas untuk anomali SP dari inclined sheet atau
silinder vertikal. Kemudian nilai Q-nya itu tadi 0,5 dan peluruhan nilai SP berbanding terbalik dengan akar jarak Z1 kedalaman dipangkatkan 0,5 sehingga kurva lebih runcing dibanding bola tapi lebih landai dibanding dengan titik si sumber gitu. Dan lanjut di gambar kedua, ini adalah kurva biru yang noisy mengikuti bentuk V yang sama secara umum, tapi dengan tiga lapisan gangguan yang terlihat. Yang pertama, tren miring keseluruhan titik atau drift linear, kemudian yang kedua ada osilasi berulang skala menengah periode atau noise yang lokal, dan ketiga adalah fluktuasi acak titik yang masih Gaussian. Nah, puncak V di X sama dengan 1000 meter ini masih cukup jelas terbaca dan ada yang konsisten dengan SNR awal yang relatif tinggi gitu. Kemudian di IMF ke selanjutnya, nah di kelompok selanjutnya apakah langsung ada pertanyaan? Oke, lanjut ke gambar kedua. Gambar kedua ini ada gambar dengan IMF 1. Ini sama dengan SNR before. Untuk semua IMF-nya adalah sinyal yang noisy yang utuh. Gitu. Jadi IMF kedua ini adalah eh IMF 1 ini SNR rendah di mana noise-nya dominan dengan amplitude tinggi, osilasi sangat cepat dan tidak teratur. Ini adalah komponen frekuensi tertinggi yang didominasi oleh Gaussian white noise-nya dan noise lokal yang berfrekuensi tinggi. SNR-nya yang paling buruk karena hampir tidak ada sinyal SP asli di frekuensi setinggi ini. Gitu. Lanjut IMF kedua. Di IMF kedua ini mulai SNR-nya membaik. Osilasi masih cepat tapi sudah lebih teratur dengan amplitudo yang lebih konsisten. Nah, eh, osilasi masih cepat tapi udah lebih teratur dengan amplitudo lebih konsisten. Masih merupakan komponen yang noise tapi mulai mengandung sedikit informasi dari noise lokal yang berkorelasi atau gelombang sinus frekuensi menengah yang ditambahkan oleh perturb noise. Tuh. Kemudian gambar IMF 3 sampai 5 ini transisi noise ke sinyal. Amplitudo dan panjang gelombang ini semakin besar sehingga dapat dilihat respon osilasinya semakin melambat. Komponen-komponen ini mulai menangkap bagian dari anomali SP asli yang bercampur dengan noise drift linear. Dan terakhir itu ada residu. Ini adalah SNR terbaik yang individual untuk residunya. Ini ada nilai 5,53 50. Ini adalah komponen terakhir hasil IMD berupa kurva yang sangat mulus dan perlahan berubah yang biasanya merepresentasikan tren DC atau drift paling rendah frekuensi. Meski SNR-nya hanya 5,53 desibel atau lebih rendah dari SNR yang sebelumnya, ini bukan berarti residu adalah komponen terburuk untuk yang dipertahankan, melainkan bahwa residu sendirian tidak cukup untuk merepresentasikan keseluruhan sinyal VTAP yang membutuhkan beberapa INF yang mendengar juga. Dan di bawah ini adalah uh, the noise IMF yang ketiga versus ground truth-nya. Jadi kurva warna biru, ini kurva biru yang putus-putus, ini merupakan rekonstruksi IMF ketiga sampai dengan residu. Terlihat jauh lebih mulus dari sinyal noisy dan mengikuti bentuk V ground truth dengan baik. Jadi lembahnya itu ada di X sama dengan 1000 meter, tepat posisinya. Untuk sisa perbedaan kecil dengan ground truth adalah error rekonstruksi yang tak terhindarkan. SNR after di sini IMF 3 dari yang awalnya 20,82 desibel menjadi 7,33 desibel.
Nah, di bawah ini adalah bar chart SNR per IMF. Jadi yang SNR pertama, maaf, IMF yang pertama itu SNR-nya sangat rendah dan negatif. Dan ini erat kaitannya dengan noise murni akibat frekuensi tinggi. IMF yang kedua, nilai SNR-nya itu rendah, eh, erat kaitannya dengan noise frekuensi yang menengah sampai tinggi. Kemudian di IMF ketiga sampai keempat ini SNR-nya mulai meningkat, erat kaitannya dengan mode transisi atau mulai mengandung sinyal. Kemudian di IMF 5 sampai 6 ini respon SNR-nya naik lagi dengan erat kaitannya dengan komponen sinyal yang dominan. Dan terakhir untuk di komponen residual, respon SNR-nya tertinggi secara individual atau nilai numeriknya itu 5,53 desibel. Nah, di sini erat kaitannya dengan tren yang rendah tapi masih belum cukup untuk sendiri. Kemudian garis merah putus-putus di 13,49 desibel atau SNR before-nya ini menunjukkan bahwa tidak ada satu IMF pun yang SNR-nya melampaui SNR before. Ini normal dan berarti dekomposisi IMD memang tidak dimaksudkan untuk dilihat per IMF, melainkan secara kumulatif. Kemudian lanjut ke script selanjutnya, yaitu tugas untuk yang membuat si W-type sinyalnya. Tuh. Jadi di sini seperti biasa untuk membuat array posisi pengukuran yang sama dengan yang V-type tadi, mulai dari 3000 sampai dengan 2980 meter dengan spasi 20 meter dan 300 titik. Ini dijalankan ulang lagi. Tuh. Ini untuk yang W-type sinyalnya. X sama dengan range. Nah, ini adalah yang W-type sinyalnya. Nah, pada gambar atau visual output dari W-type sinyal ini, gambar pertama dapat dilihat di komponen ini yang W-type ground truth terdapat tiga kurva komponen yang terputus-putus, yaitu yang warna merah upflow yang vertical cylinder, kemudian yang hijau itu inflow kiri atau incline sheet, dan yang di warna ungu itu yang sebelah kanan atau incline sheet lagi. Dengan yang warna eh, hitam abu-abunya itu ini adalah total W-type SP sinyalnya. Nah, yang warna merah yang V centernya itu puncak positif di X sama dengan 0, bentuknya lancip, ini adalah anomali upflow silinder yang vertikal. Kemudian yang hijau itu yang V-type di sebelah kiri dan magenta yang di sebelah kanan. Di sini dua puncak simetris lebih kecil di kiri dengan sekitar X-nya adalah di minus 1200 dan di kanannya X-nya adalah di positif 1200. Nah, anomali ini erat kaitannya dengan anomali lembaran miring karena geometri lembaran ini itu nilai selectnya sama dengan 2 yang menghasilkan respon lebih lebar karena kedua komponen ini nantinya akan membentuk seperti respon sayap yang W
gitu. Nah, sementara yang hitamnya ini adalah total si VW-nya atau superposisi ketiganya yang membentuk pola W. Di sini dapat terlihat untuk puncak tengah tingginya dari V-center, kemudian dapat terlihat juga untuk dua puncak sampingnya itu lebih rendah dari si V left dan V right-nya. Nah, dan dua lembah di antara puncak tengah ini dan puncak samping dapat terlihat. Dan ini merupakan pola anomali SP yang cukup familiar di kasus-kasus sistem geothermal, yaitu upflow di tengah, kemudian inflow yang berada di samping. Nah, eh, dilihat ke bawah lagi, eh, di sini untuk SNR before-nya adalah 8,95 desibel dengan diberikan noise 10% untuk si W-type-nya. Ini jauh lebih rendah, jauh lebih rendah dari V-type yang tadi 13,49 desibel yang raw-nya. Meski noise level sama-sama diberikan 12-10%, penyebabnya sinyal yang W-type lebih kompleks karena berasal dari tiga sumber, sehingga pola anomali lebih tersebar dalam domain frekuensi dan amplitudo total W-type-nya itu tidak sebesar V-type-nya. Karena nilai K-nya itu positif 200 dan eh, negatif 200 dengan komponen yang berlawanan fase di beberapa posisi ini. Tuh. Nah, dengan SNR 8,83 desibel dengan daya sinyalnya yaitu 7,8 dikali daya noise, bentuk W masih terlihat di plot yang noisy, tapi lebih terdistorsi dibanding V-type-nya. Nah, untuk jumlah IMF-nya memang terdapat setelah di running itu 6, satu lebih sedikit dari V-type yang 7 tadi. Nah, IMD menghasilkan lebih sedikit komponen karena sinyal W-type-nya ini memiliki distribusi energi yang berbeda. Pola W nanti yang lebih rata, eh, asumsinya adalah energi tersebar di lebih banyak frekuensi. Nah, tapi dengan lebih sedikit osilasi ekstrim dibanding noise-nya. Nah, eh, si pola dekomposisi mirip dengan V-type, yang IMF 1 dan 2 didominasi oleh fluktuasi cepat, 1 dan 2. Kemudian IMF 3 sampai 5 semakin mulus dan residu berupa tren paling lambat. Namun karena W-type mempunyai tiga puncak bukan satu seperti yang V tadi, IMF menengah cenderung menangkap interaksi antara ketiga sumber. Dapat terlihat dari osilasi IMF 3 sampai 4 yang sedikit lebih terstruktur dibanding V-type-nya. Nah, terakhir SNR afternya itu IMF 3 ke atas itu 11,67 desibel awalnya jadi 2,72 desibel ditambah gitu. Peningkatan hanya kurang lebih 2,72 desibel, jauh lebih kecil dari V-type yang awalnya tadi 7 eh, 7 di jumlah desibelnya. Ini karena W-type-nya itu lebih sulit di denoising. Kemudian sinyal yang lebih kompleks tadi itu tumpang tindih dengan noise di beberapa komponen IMF. Sehingga tidak ada pemotongan bersih antara IMF noise dan IMF sinyal. Nah, untuk IMF terbaik secara individual itu ada di IMF kelima, yaitu 2,34 desibel. Berbeda dari V-type yang terbaiknya adalah residu, di W-type informasi sinyal lebih terdistribusi ke IMF menengah atau IMF 4-5. Bukan hanya residu, melainkan konsisten dengan karakter W-type yang lebih kaya akan frekuensi. Nah, ketika yang W-type-nya ini diberi bobot noise 20%, SNR before-nya adalah 2,95 desibel. Ini sangat rendah dan daya sinyalnya itu hanya dua kali daya noise. Tuh. Pada plot noisy yang 20%, bentuk W-nya masih bisa ditebak, tapi sudah sangat terdistorsi. Akibat puncak-puncak sampingnya hampir tenggelam dalam noise. Nah, untuk jumlah IMF-nya tetap yaitu 6.
Kemudian SNR afternya itu eh, mengalami peningkatan, yaitu peningkatannya 6,62 desibel, jauh lebih besar dari noise yang 10% tadi. Nah, ini terlihat paradoks, tapi ini sebenarnya cukup wajar karena ketika noise lebih besar, maka lebih banyak energi noise yang terkonsentrasi di IMF 1 dan IMF 2. Sehingga membuang keduanya memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, IMF terbaik yang secara individual di eh, komponen noise yang 20% ini adalah IMF 5. Itu nilai desibelnya 3,15 nilai SNR-nya. Sama seperti noise 10%, tapi IMF 5 kembali menjadi yang terbaik secara individual. Tuh. Nah, kenaikan dari IMF 1 ke IMF 2 yaitu 4,4 jauh lebih besar dibanding noise yang 10% tadi atau 2,34 desibel. Ini membuktikan bahwa pada noise 20%, IMF 1 mengandung lebih banyak energi noise yang terkonsentrasi, sehingga membuangnya sangat menguntungkan dan nanti puncak kumulatifnya itu tetap di IMF 3 dan IMF 4 karena hampir sama nilainya. Gitu. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa SNR before-nya itu turun drastis dari 8,95 menjadi 2,95 desibel ketika noise dari 10% menjadi 20%, selisih 6 desibel. Kemudian SNR after masih turun dari 11,67 menjadi 9,57 desibel. Tapi karena penurunannya lebih kecil, yaitu hanya 2,1 desibel, dibanding penurunan SNR before yang tadi 6 desibel. Artinya IMD ini berhasil melindungi kualitas sinyal hasil denoising dari eh, efek penuh penggandaan noise-nya. Nah, SNR justru lebih besar pada noise 20% yang mengalami peningkatan 6,62 desibel dibandingkan noise 10% yaitu tadi mengalami peningkatan 2,72 desibel. IMD ini lebih efektif ketika noise lebih besar karena pemisahan energi IMF-nya itu noise versus sinyal itu lebih tegas. Ini adalah sifat adaptif IMD yang paling menonjol dibanding filter-filter lainnya yang memiliki delta SNR relatif yang konsisten terlepas dari level noise-nya. Nah, untuk jumlah IMF-nya itu konsisten di IMF lebih dari 3, yang menunjukkan bahwa untuk sinyal W-type, titik cut off optimal itu secara empiris stabil di IMF 3 dan tidak terpengaruh untuk level noise. Sementara untuk base IMF individual yang konsisten, ini di IMF 5 untuk kedua level noise, yang mengindikasikan bahwa karakter spektral sinyal W-type-nya itu lebih menempatkan energi sinyal utamanya di frekuensi mid-range. Nah, IMD di sini bukan di residu seperti V-type karena kompleksitas tiga sumber menghasilkan distribusi energi yang lebih secara merata. Baik, demikian hasil presentasi tugas saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.